Sebenarnya kalau kita lihat di dalam konsep penciptaan manusia itu sendiri, Allah menciptakan manusia itu dengan kecerdasan yang otentik, kecerdasan yang memang dirancang untuk mengenal kebenaran itu. Dan kebenaran tertinggi itu apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin pertanyaannya sederhana, Ustaz. Tapi ini mungkin agak substantif karena terkait dengan hal-hal yang mendasar tentang logika, tentang cara berpikir. Sebelumnya Ustaz membahas tentang bahwa kebenaran itu hanya bisa diterima oleh orang yang punya kecerdasan, kecerdasan yang otentik, bukan kecerdasan yang punya pretensi atau tujuan-tujuan tertentu. Nah, pertanyaannya, bagaimana menemukan kecerdasan itu dalam hal ini Keotentisan gitu apa? Keotentikan sebuah kecerdasan itu seperti apa, melacaknya gitu. Nah, kita kadang-kadang mungkin ini kecerdasan ini sudah sesuai belum dengan apa yang menjadi garis Tuhan yang tidak digariskan oleh Tuhan, atau masih pretentif, atau masih punya pretensi yang selain daripada yang telah digariskan oleh Tuhan yang kuasa. Gitu ya. Wih, luar biasa ini pertanyaannya ini. Jadi saya bisa ekstrak lagi pertanyaannya, mungkin suaranya tidak begitu keras tadi ya. Saya bisa ekstrak bahwa benarkah memang bahwa kebenaran itu hanya bisa dijangkau oleh satu kebenaran yang otentik ya, kebenaran yang asli, bukan kebenaran kecerdasan yang pretensial ya. Sebetulnya kecerdasan yang pretensial yang saya maksudkan itu adalah kecerdasan yang dibebani oleh berbagai pretensi gitu ya. Yang saya maksudkan itu, sehingga tidak lagi bermakna sebagai sebuah kecerdasan ya, kecerdasan yang sudah bengkok lah gitu, maksud saya itu begitu. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya memang logika itu sendiri itu adalah instrumen untuk bisa menemukan kebenaran ya. Kalau misalnya kita di dalam matematika, di dalam fisika, di dalam ilmu-ilmu kealaman, itu sebetulnya ada pola logikanya sendiri itu. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka ya ini kan logika urutan, maka A sama dengan C. Ya kan? Jawaban dan simpulan seperti ini adalah sesuatu yang logis yang bisa diterima karena prasyarat-prasyarat logika terpenuhi. Ya, logika yang sangat sederhana misalnya gitu. Anak-anak muda zaman sekarang taat-taat kepada orang tuanya, ya kan? Ini adalah pernyataan yang bisa kita sebut sebagai premis mayor, ya. Saudara Arif adalah seorang pemuda dan dia taat kepada orang tuanya. Itu artinya menjadi logis, menjadi benar karena premis mayornya benar. Sama seperti satu indikasi tentang logika induksi, gitu kan? Jika satu korek api digesekkan, dia akan keluar apinya. Jika batu digesekkan, orang keluar apinya. Jika ini digesekkan, keluar apinya, maka bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang digesekkan, misalnya benda-benda padat itu, maka dia bisa keluar api. Ini adalah bentuk modal dari logika, kesimpulan dari logika induksi itu. Nah, bagaimanakah sebuah kebenaran itu bisa dijangkau oleh logika yang murni itu, logika yang otentik itu? Sebenarnya kalau kita lihat di dalam konsep penciptaan manusia itu sendiri, Allah menciptakan manusia itu dengan kecerdasan yang otentik, kecerdasan yang memang dirancang untuk mengenal kebenaran itu. Dan kebenaran tertinggi itu apa coba? Kebenaran tertinggi adalah la ilaha illallah itu. Tidak ada Tuhan selain Allah, itulah kebenaran tertinggi. Jadi kalau semua logika kita arahkan, kenapa ya tumbuh-tumbuhan itu rapi seperti ini?
apa ya, ini kok bisa begini, kenapa susunan planet ini. Kemudian dia, wah ini sesuatu yang tidak sengaja. Otak kita akan menolak pandangan yang seperti itu. Ya, otak kita secara intrinsik atau secara built-in diberi kemampuan untuk menalar bahwa pasti ada sesuatu yang merancang di balik teraturnya kehidupan ini. Itu begitu. Nah, inilah yang disebut dengan kebenaran yang murni itu. Ketika tidak ada beban dan tidak ada kepentingan apapun yang membebani pikiran manusia. Ya, sama seperti mata kita itu sendiri. Mata kita itu dirancang untuk bisa melihat benda-benda. Ya kan? Tapi kalau mata manusia itu terus ditaburi oleh debu, terus-menerus sakit, akhirnya menjadi buta, akhirnya mata ini tidak bisa melihat benda-benda. Ya kan? Nah, sejauh kita bisa menjaga instrumen ini, maka sebetulnya kita akan bisa dengan mudah untuk mengenal kebenaran itu. Dan kebenaran itu sebetulnya adalah dalam fitrah diri manusia itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Disitulah kemudian Allah memberikan inteleksi, ya, kecerdasan itu. Ya. Jadi itu Allah kan bertanya itu. Ya, qalu birabbikum. Kenapa langsung bisa menjawab qalu bala syahidnya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu jawaban spontan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Yes. Ya kan? Ini karena match. Ada inteleksi yang sudah dibekalkan kepada manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, di sini seringkali dalam kehidupan umat manusia, ya, ketika orang itu berada di dalam ruang dan waktu, bahkan jauh sebelum dalam ruang dan waktu, ya, Adam itu sendiri, kalau kita bisa melihat ilustrasinya, itu kan sebetulnya sudah berada di dalam surga. Dia hanya dibuat aturan sedikit, jangan dekati pohon ini, pohon khuldi. Nah, tiba-tiba kemudian digoda dengan sebuah gaya tertentu. Apa gaya tertentu itu? Jadi iblis datang kepada Adam, datang kepada Hawa, kamu itu sebetulnya tidak boleh ini, karena kalau kamu memakannya, kamu akan menjadi kekal di surga. Nah, ketika kepentingan manusia sudah masuk, yakni untuk menjadi kekal di dalam surga itu sendiri, maka fungsi nalar itu tidak menjadi normal kembali. Ya, jadi ketika kita melakukan apa saja, termasuk sebetulnya membuat keputusan-keputusan hidup, keputusan undang-undang, keputusan apa, sebetulnya mereka tahu, oh ini menyakitkan hati rakyat, oh ini menyakiti bangsa Indonesia, oh ini menyakiti perjuangan para pahlawan yang sudah mengorbankan dengan jiwa, raga, dengan darah dan air mata. Ya, tapi gimana ya? Ya kan begitu. Saya kan butuh makan. Ya, kalau makan sepiring saya kira tidak seperti itu perilakunya, ya enggak? Yang menjadi masalah itu adalah ketika emas batangan itu dimasukkan ke dalam perutnya, atau nikel gitu kan. Di belakang ini truknya banyak sekali. Nah, ini yang menjadi problem. Itu yang menjadi masalah. Nah, karena itu ya kan dimensi tentang bagaimana seseorang manusia hidup itu digoda oleh kanan kiri ini, ya kan? Maka sebetulnya cara yang sangat baik adalah menjaga tentang bagaimana kemurnian akal itu tetap berada pada garisnya itu sendiri. Caranya seperti apa? Allah itu mengajarkan, berbuatlah sesuatu dengan ikhlas. Berbuatlah terhadap sesuatu hanya semata-mata karena Allah. Jadi kepentingan itu hanya karena Allah. Itu dimensinya menjadi sangat luas sekali. Apa sih ikhlas itu? Apa sih ikhlas itu? Gambaran matematikanya begini, kalau ini kita berbicara tentang logika. Ikhlas itu sama dengan X, ya, dibagi Y, di mana Y sama dengan 0. Y itu kepentingan.
Jadi kalau Y itu masih ada bilangannya, maka X-nya itu masih terbatas. Tapi kalau Y-nya itu sama dengan 0, X-nya itu menjadi luar biasa. Ya. Nah, kita akan bisa menjaga semua instrumen. Jangan lupa ya, yang disebut dengan kecerdasan ini adalah karunia tertinggi loh, yang diberikan Allah kepada manusia. Itu Ali bin Abi Thalib menyatakan itu. Karunia tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia adalah kecerdasan. Tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Ya, masa yang paling berharga ini tidak dijaga oleh manusia, dikotori oleh nafsu? Kan rugi sebetulnya. Nah, ini sebetulnya yang perlu diperhatikan. Kalau telinga kan, anjing juga punya telinga, kucing juga punya telinga, mulut juga sama, ya kan? Mungkin kecantikan itu relatif ya. Bagi seekor tikus gitu, tikus betina mungkin lebih cantik daripada seorang Pragawati atau Miss World misalnya. Loh iya, mungkin dia tidak terlalu tertarik dengan kecantikannya Miss World, tapi mungkin tertarik dengan tikus betina. Itu perspektif tikus dalam melihat kecantikan. Kan begitu, sangat relatif sekali. Tapi kalau kecerdasan betul-betul yang diberi itu manusia itu. Ini adalah instrumen manusia untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ya, bukan hanya mencari posisi, bukan hanya mencari popularitas, bukan hanya mencari duit, bukan kecil itu. Kalau hanya dipakai untuk itu, nggak perlu kecerdasan yang seperti itu gitu. Ya, karena binatang yang lain karena tidak butuh itu juga nggak ada kecerdasan gitu ya, artinya nggak butuh juga tentang posisi itu. Nah, inilah yang mestinya kita pahami, dan karena juga sayangnya Allah kepada kita, itu diturunkanlah Al-Quran itu menjadi rahmat juga bagi kita, supaya bisa menuntun kecerdasan itu. Dan kalau kecerdasan itu normal, maka dia bisa membaca ayat-ayat Al-Quran itu apa adanya. Nah, apa yang terjadi di dunia barat saat ini, ya, di Eropa, di Amerika, adalah realitas di mana ketika orang tidak lagi diburu oleh kebutuhan hari-hari. Jadi kalau orang itu relatif sudah kenyang, gitu kan, sudah bisa tidur, gitu, sudah punya tempat dan lain sebagainya, rata-rata yang dibutuhkan adalah kebutuhan yang lebih substansial. Ya, basic need-nya sudah dilampaui, yang dibutuhkan adalah yang lebih substansial, maka dia cenderung untuk mencari kebenaran yang sejati itu. Jadi kalau orang hanya ingin kekuasaan dan lain sebagainya, itu memang kelasnya sebetulnya belum memadai ya, sekalipun dia mungkin pakai Mercy, pakai Alphard dan lain sebagainya, tapi kelas eksistensialnya, kediriannya sebagai manusia sebetulnya belum memadai. Dilihat dari sudut pandang Islam, orang-orang seperti ini memang belum mengerti tentang hakikat hidup itu. Kalau dia tahu tentang hakikat hidup, dia tidak mungkin merampas kekayaan rakyat. Tidak mungkin. Ya. Itu sama dengan penyiksaan diri sendiri. Ya. Sama dengan menyiksa diri sendiri. Kalau dia tidak tahu bahwa dia menyiksa diri sendiri, ya memang karena tidak tahu itu. Tapi kalau orang yang tahu, itu mengapa ya Rasulullah itu cintanya kepada umat manusia itu sedemikian tinggi, adilnya sedemikian rupa, rasa sayangnya sedemikian rupa, karena memang Rasulullah itu punya kecerdasan tertinggi. Ya, itu juga menjelaskan begini. Jadi ya Rasul, kalau memang kau memang butuh kekayaan, kami bisa, kata malaikat itu kalau tidak salah, kami bisa membuat 2 gunung yang ada di Mekah ini, apa namanya, gunung apa itu? Jabal Nur sama satu apa itu, bisa menjadi emas semua itu, tanpa mengurangi pahala engkau di akhirat. Tapi Rasulullah menganggap, tidak perlu. Kebahagiaan hidup itu bukan didasarkan pada menumpuknya emas, tetapi bagaimana iman itu ekspresif dalam kehidupan di dunia itu. Dan sarana yang sangat dibutuhkan untuk mengekspresikan iman dalam kehidupan di dunia itu adalah kecerdasan yang murni tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.